Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Irfan Fauzi, Cici Cahyati, Iis Aisyah, dan Helmi Hasanah. Kami akan menjelaskan cara menggunakan mikroskop. Kelompok kami akan menjelaskan tentang penggunaan mikroskop cahaya. Nah, mikroskop cahaya ini sebagai media untuk mengirimkan gambar ke mata kita yang berfungsi untuk mengamati bagian-bagian mikroskop dan transparan. Nah, sumber cahaya pada mikroskop ini didapat dari berbagai sumber seperti cahaya matahari ataupun cahaya lampu penerang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian pada mikroskop dan beserta fungsinya. Nah, untuk yang pertama ada lensa okuler yang berfungsi untuk membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak diperbesar sehingga bayangan tersebut dapat dilihat langsung oleh observer. Yang selanjutnya ada lensa objektif yang merupakan bagian mikroskop yang berada dekat dengan objek yang sedang diamati. Lensa ini berfungsi membentuk bayangan pertama yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang ketiga ada tabung mikroskop atau disebut sebagai tubus, merupakan bagian non-optik mikroskop yang berfungsi untuk mengatur fokus. Fungsi berikutnya dari tubus adalah sebagai bagian penghubung antara lensa okuler dengan lensa objektif. Nah, ini adalah revolver atau disebut juga pemutar lensa yang berfungsi untuk mengatur pembesaran lensa objektif untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari mikroskop. Revolver sebagai tuas penyangga dalam mengoperasikan bagian ini cukup dengan memutar ke kanan atau ke kiri. Bagian mikroskop berikutnya yaitu ada makrometer atau disebut juga pemutar kasar yang terletak di bagian lengan mikroskop. Makrometer ini berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau tubus dengan cepat. Selanjutnya ada mikrometer atau disebut sebagai pemutar halus. Dengan ukuran yang lebih kecil dari makrometer, mikrometer ini berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau tubus dengan lambat. Yang berikutnya ada meja mikroskop atau disebut juga meja kerja yang berfungsi sebagai alas dan tempat untuk meletakkan objek pengamatan. Nah, sesuai fungsinya meja kerja dilengkapi penjepit objek yang berfungsi memegang objek pengamatan agar tidak mudah bergeser selama proses pengamatan. Nah, yang selanjutnya pada bagian ini cukup diputar ke kanan, kiri, naik atau turun sesuai kebutuhan observer. Nah, kondensor berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin, kemudian memfokuskan cahaya tersebut sebagai penerangan pada objek yang diamati. Selanjutnya diafragma atau dikenal juga sebagai pengatur cahaya adalah bagian mikroskop yang berada di bagian meja preparat. Nah, diafragma ini berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk sehingga observer bisa memfokuskan dan menentukan jumlah cahaya ke dalam objek pengamatan. Yang selanjutnya ada reflektor atau yang disebut juga cermin pengatur yang berfungsi memantulkan cahaya dari cermin ke objek pengamatan. Nah, reflektor ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, saat kondisi cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, maka penggunaan reflektor cermin datar. Sementara reflektor cermin cekung digunakan saat kondisi cahaya yang dibutuhkan kurang maksimal. Yang selanjutnya ada lengan mikroskop. Nah, lengan mikroskop ini berfungsi sebagai pegangan ketika mikroskop akan dipindahkan atau dibawa menuju ke tempat lain.
Nah, ini adalah kaki mikroskop yang berfungsi sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Ketika meletakkan alat laboratorium ini pada bidang yang terbilang tidak datar, bagian ini membuat posisi mikroskop tetap stabil, tanpa khawatir akan terjatuh atau terbalik posisinya. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengoperasikan mikroskop cahaya ini. Nah, langkah pertama ini kita pastikan mikroskop di alas yang datar. Nah, pastikan juga di bawah mikroskop tidak ada kertas atau buku. Nah, yang selanjutnya bisa mengatur sendi iklinasi. Nah, sendi iklinasi ini berfungsi untuk mengatur derajat kemiringan atau sudut tegak mikroskop yang diperlukan observer untuk mengamati objek pengamatan. Langkah selanjutnya kita letakkan kaca preparat di atas meja preparat dan dijepit. Selanjutnya kita bisa mengatur cahaya supaya masuk ke dalam lensa dan bisa kita amati secara perlahan. Putar penyetelan kasar atau halus sehingga objek bisa terlihat. Gerakan kaca objek mikroskop sehingga gambar berada di tengah bidang pandang dan sesuaikan kembali cermin iluminator atau diafragma untuk gambar yang paling jelas. Ada cara yang tepat untuk menggunakan mikroskop monokuler adalah dengan melihat melalui lensa okuler dengan satu mata dan tetap membuka mata lainnya. Nah, hal ini membantu menghindari ketegangan mata. Saat menggerakkan mikroskop, selalu bawa dengan kedua tangan, pegang lengan mikroskop dengan satu tangan, dan letakkan tangan lainnya di bawah alas untuk menopangnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.